Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Cinta Prasasti dari Universitas Negeri Medan akan mengamati rumah adat Banjar yang ada di Langkat. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah berada di rumah adat Banjar yang ada di Langkat. Jadi rumah adat Banjar ini seperti rumah adat Melayu juga, yaitu berbentuk panggung, tapi di sudut kanan dan kirinya ada seperti guci begini, terus ada ukiran naganya. Nah, ini nanti akan kita cari tahu dari narasumber apa makna dari dua guci ini yang melambangkan sosok naga gitu. Ada ukiran-ukiran naganya. Terus kita akan naik ke atas dari rumah adat Banjar ini. Jadi di sini ada pintu kecilnya. Kemudian ini adalah depan rumah dari rumah adat Banjar ini. Yang bisa kita lihat yaitu di bagian bawahnya terdapat corak bunga yang nanti akan kita cari tahu apa makna dari corak ini. Dan kondisi rumahnya itu tidak terawat karena masih banyak sampah-sampah di lantainya. Namun bisa kita lihat di sini cat kayu dari rumah adat Banjar ini tuh masih sangat bagus. Biasanya itu dikenal dengan istilah pernis kayu. Ini masih sangat bagus dan sangat kilat. Tetapi rumah adat ini tidak bisa dibuka. Jadi kita akan cari tahu. Dan di atasnya ini langit-langit dari rumah adat Banjar ini juga terbuat dari kayu. Jika kita lihat, lantai di bagian atas ini terbuat dari kayu, namun lantai bagian bawahnya itu sudah keramik. Baiklah, kita akan turun dan melihat bagian rumah di bagian bawahnya. Nah, sebelum kita mengamati bagian bawah dari rumah adat Banjar ini, kita lihat di sudut tangganya itu ada seperti patung nenas begini. Ini dia patung nenas, ada di sudut kanan dan juga kiri. Lalu kita amati di bagian bawahnya. Ini terdapat atau terdiri dari beberapa tiang. Kita lihat di sini. Jika kemarin di rumah adat Melayu itu cenderung tinggi tiangnya itu 2 meter, maka di sini kemungkinan hanya 1,5 meter tinggi dari tiangnya ini. Ini terdiri dari 27 tiang penyangga rumah panggung dari rumah adat Banjar ini sendiri. Nah, di bagian belakangnya itu ada rumah pengurus dari rumah adat Banjar ini. Dan biasanya di bagian bawah ini digunakan sebagai tempat untuk duduk-duduk dan juga menjemur pakaian, serta tempat untuk menyimpan dagangan air kelapa. Dan halaman dari rumah adat Banjar ini cenderung lebih asri daripada rumah adat Melayu yang sempat saya kunjungi minggu lalu. Di sini masih terdapat banyak pohon-pohon dan masih terawat dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya videokan terkait dengan gambaran dari rumah adat Banjar ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, saya akan mewawancarai seorang narasumber, yaitu pengurus dari rumah adat Banjar ini. Pertama diletakkan oleh Wapres RI Dr. Haji Hamzahas pada tanggal 24 April 2004.
diresmikan penggunaannya pada tanggal 28 Juni 2007, 12 Jumadil Akhir 1428 Hijriah oleh Rudi Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan. Itu apakah gubernur dari Kalimantan Kalimantan Selatan Selatan langsung ke sini? datang sama Pak Haji Samsul Arifin waktu itu Bupati Langkat di Perudinya lah. Dan untuk simbol-simbolnya Pak, simbol rumah adat Simbol kalau ini nanas kan, nanas melambangkan ini untuk mencuci-cuci benda yang sudah tua, yang sudah lama-lama. Itulah simbolnya. Jadi apa namanya, kalau orang Banjar bilang dilucuk apa? Nah gitu. Cuci itulah. Udah itu di atas macam ada buah manggis. Buah manggis itu menggambarkan, melambangkan di ekor buah apa manggis itu ada semacam apa ya, itu dia lambang. Itulah itu kalau ada berapa kepingan itu berarti isinya di dalam begitulah. Yang menandakan orang Banjar itu kan begitu. Jadi apa yang ucapkannya di mulutnya begitulah juga di hatinya. Sama dengan macam di situ apa wajak sampai ke puting ya kan, ada juga itu istilahnya wajak sampai ke puting, yang artinya dari besi, dari gagang lemah besi sampai ke ujung itu besi. Jadi begitulah ucapan orang Banjar itu, begitulah dari A ke A juga. Itulah ya filosofinya begitu. kalau ukiran-ukiran yang di atas Nah ini, kalau Pak, ornamen ini awalnya kemana? kalau ukiran naga yang ada di sini Pak, Nah, kalau naga ini apa? Lambangkan apa? Kekuatan ya? Ya kekuatan ya. Nah itu begitulah dulu orang-orang kita Kalimantan, orang Banjar ya kan. kalau yang di tangganya itu kan Pak ada yang gambar kayak pegangan tangan gitu kan. Oh itu jabat tangan. Jadi istilah orang Banjar di mana kalau kita berjumpa salam-salaman kan? Iya Pak. Karena dulu zamannya nenek-nenek kita yang di Kalimantan sana lah, ya kan itu tinggal di hutan. Waktu itu kan nggak seramai ini ya kan banyak masih binatang-binatang buas, harimau, ular, maka dia mau bikin rumah panggung untuk menghindari itunya, maka kok selalu rumah adat banyak selalu panggung itunya. Sini disebut apa Pak, rumah adat Banjar? Bubuhan tinggi. Hubungan tinggi. Bubuhan tinggi. Nah, hubungan tinggi. Perkumpulan dari suku Banjar ada Pak pernah di sini? Siapa pernah datang? Raja Aceh pernah, Raja Kalimantan. Oh, Raja Kalimantan. Udah itu Habis Ansari waktu ketua apa? Pernah datang. Ketua itu deh. Apa Habis Ansari? Yang tadi Bapak bilang perkumpulan Jumat. Nah, dia Jumat.